lagi di podcast Suara Dalam Diri, ruang obrolan hangat untuk kamu yang sedang tumbuh, pulih, dan mengenal diri sendiri. Hari ini kita akan masuk ke tema yang cukup berat, tapi penting banget, yaitu tujuan hidup. Karena di era yang serba cepat ini, kadang kita ngerasa harus tampil, terus eksis, terus update, tapi pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya hidup buat apa ya? Atau apa impian aku masih milik aku sendiri atau cuman buat validasi orang lain? Makanya judul kita hari ini adalah tujuan hidupku bukan untuk viral hari ini. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri. Aku masih ditemani dengan dosen Gen Z yang cukup keren ini dan juga psikolog klinis dengan Kak Eva Rahman yang selalu berhasil kita untuk berpikir dan merasa menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri. Halo Kak Eva Rahman. Halo lagi Angel. Tadi saya sempat ikut denger ya tentang apa yang kamu akan spill dan bahas kita hari ini tentang tujuan hidup. Karena memang nggak bisa bohong, sekarang ini cukup banyak orang yang mengejar viral atau mengejar tren, lalu kemudian bingung gitu ya. Sebenarnya tujuan hidupku itu kedepannya untuk apa sih? Gitu sih Angel. Bener banget Kak, aku juga sering denger nih dari teman-teman yang bilang, aku tuh bingung masa depanku mau dibawa kemana. Betul. Oke, tapi di sisi lain mereka juga merasa tertinggal karena ngelihat orang lain udah punya sesuatu yang bisa dibanggakan, udah bisa ikut event-event besar mungkin dan udah berhasil viral di TikTok, sedangkan kok aku masih di sini aja sih. Jadi sebenarnya apa sih yang dikejar itu kita nggak tahu Kak. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kita sering merasa cemas soal arah hidup tentunya? Arah hidup ya? Arah hidup. Oke, kecemasan arah hidup ya. Nah, kecemasan ini bisa kita bilang bahwa terkadang kita tuh terlalu fokus pada kecepatan, bukan pada kedalaman. Kecepatan, semua hal itu berubah sangat cepat di media sosial. Sampai kita lupa seberapa dalam kita harus mengikutinya. Kadang kita terlalu dibombardir dengan pencapaian orang lain. Bahkan setiap hari, sampai kadang kita tuh lupa bertanya ke diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya bermakna buat diri aku dan aku mau jadi orang yang seperti apa? Bukan tentang aku mau kelihatan seperti siapa. Kembali lagi ya kita bahas teori sedikit, masih dengan tokoh psikologis yang sama, yaitu Carol Reeve. Nah, Reeve sendiri menjelaskan bahwa seseorang itu terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu purpose of life dan personal growth. Nah, purpose in life yaitu bagaimana kita merasa bahwa hidup kita itu punya arah, punya makna, dan kita juga tahu untuk apa kita bangun setiap hari. Apa sih tujuan hidup kita? Purpose in life. Kemudian dimensi yang kedua adalah personal growth atau pertumbuhan pribadi. Bagaimana diri kita merasa memiliki kebutuhan untuk terus belajar, berkembang, dan tentunya bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bukan dari versi orang lain, tapi dari versi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu sih Angel. Wah, ini aku jadi ingat istilah yang sebenarnya udah sering kita singgung nih di episode sebelumnya adalah FOMO. FOMO. Tapi aku juga pernah denger nih Kak, yang sering dikatakan oleh Gen Z FOMO dan JOMO. JOMO unik ya? Iya, JOMO. Namanya lucu banget ya Kak. Oke. Itu bisa dijelasin gak sih Kak, apa itu FOMO dan JOMO bedanya apa? Dan apakah FOMO dan JOMO ini juga bisa mempengaruhi terkait tentang personal growth atau pertumbuhan diri yang sempat Kak Eva singgung tadi? Oke, I see. Pertanyaan yang bagus banget, Angel. FOMO itu sesuatu yang mungkin teman-teman juga sudah familiar. Fear of missing out atau takut ketinggalan. Takut ketinggalan info, takut ketinggalan update terbaru. Dan cukup parahnya adalah merasa takut tidak dianggap. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Gitu. Nah, hal ini bisa menyebabkan diri kita menjadi ikut-ikutan, impulsif, dan yang jelas adalah kehilangan arah. Kenapa? Karena ikut-ikutan terus, takut ketinggalan info. Jadi ikut-ikutan terus. Itu FOMO. Kalau JOMO itu istilah yang unik banget ya, singkatan dari joy of missing out. Joy of missing out. Kenikmatan atau kesenangan ini kita memilih untuk tidak mengikutinya. Kesenangan untuk kehilangan berita. Tadi kan fear of missing out, ketakutan akan ketinggalan.
Nah, kalau joy of missing out, ini justru malah kebalikannya ya. Kesenangan kalau kita ketinggalan. Jadi misalkan kita ketinggalan informasi, kita ketinggalan update. Ya nggak apa-apa, santai aja. Namanya adalah joy of missing out. Kita sadar bahwa kita ketinggalan informasi. Tapi kenapa kok kita bisa enjoy? Karena kita sadar bahwa semua hal itu tidak harus kita ikuti semua. Kita nggak harus mengikuti A, B, C. Nggak harus. Karena kita tahu itu, kita jadi bisa menikmati. Bahwa mungkin, oke, aku ketinggalan info. Ya it's okay juga, nggak apa-apa. Toh ternyata itu bukan sesuatu yang memang harus kita ikuti. Nah, hal ini membuat kita merasa lebih baik. Membuat kita merasa lebih sadar. Dan akhirnya, hal ini juga membuat kita lebih sejajar dengan nilai-nilai kita. JOMO atau joy of missing out, ini adalah ruang untuk kita bisa bernafas, bisa tumbuh personal growth tadi. Disinilah personal growth bisa tumbuh. Kenapa? Karena kita tidak kejar-kejaran dengan ketinggalan tren. Harus ikut-ikutan. Ibaratnya kita malah menikmati ketika kita ketinggalan tren itu. Simpelnya sih seperti itu. Gitu Angel. Oke. Berarti kita harus jadi Gen Z yang JOMO ya Kak? Mas, Bisa pengennya tetap sih gitu ya. enjoy walaupun nggak tahu gosip sana sini, pokoknya lurus aja gitu, tetap di apa yang menjadi tujuan kita. Itu bisa membantu kita menemukan passion dan juga bisa membantu kita untuk tetap tumbuh di dalam lintasan yang benar, yang Iya. sesuai dengan nilai diri gitu ya Kak. Yes, tapi bener banget. Itu juga bener Angel. Tapi sebagai tambahan, kalau kita tahu update info, itu juga nggak apa-apa banget. Kan bagian dari pengetahuan umum. Oke. Gitu. Jadi tidak ada salah kita tahu info, kita kejar informasi, tapi jangan sampai kita merasa fear, ketakutan karena kehilangan informasi. Gitu sih Angel. Berarti highlightnya kita tetap update, tapi kalau kita ketinggalan tetap enjoy aja. Iya betul, nggak usah sampai merasa takut atau fear tadi. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak, soal passion. Nah, ini ada nggak sih cerita dari klien Kak Eva mungkin, yang klien ini tuh akhirnya bisa nemuin passion gitu, atau menemukan tujuan dia mau kemana setelah bisa keluar dari tekanan sosmed. Jadi udah nggak FOMO lagi dan bisa menemukan passion diri sendiri. Ada nggak Kak? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Iya, pernah ada Angel satu pengalaman dari klien saya. Itu dia cerita bahwa awalnya dia sangat tertekan dengan media sosial. Tapi kemudian dia bisa lepas dari situ. Dan ketika dia lepas dari tekanan media sosial, dia bisa jauh lebih passionate dengan hidupnya. Contoh, sebelumnya nih dia melihat teman-temannya itu hobi banget posting tentang prestasi di media sosial. Of course dia tertekan, sangat tertekan. Teman-temanku berprestasi, teman-temanku punya medali, menang kejuaraan. Nah, dia merasa bahwa, aku nggak punya apa-apa. I have nothing. Aku tidak punya apapun. Kemudian kami ngobrol, cerita banyak hal, mulai melakukan beberapa kali sesi konseling. Kita temukan bahwa, kamu itu punya sesuatu loh. Di situ kita menemukan bahwa dia tuh punya skill. Dia bisa menggambar, dia bisa melukis. Nah, akhirnya dia terlepas dari tekanan di media sosial, teman-temannya yang berprestasi secara akademik gitu. Dia lupa bahwa dia itu juga punya skill. Dia bisa menggambar, dia bisa melukis. Akhirnya dia mulai rutin nih untuk melukis sendiri, menggambar sendiri, menjadi mentor untuk adik-adik yang sedang belajar melukis. Dan perasaan fulfill atau perasaan berharga pada akhirnya datang sendiri. Setelah dia tahu apa passionku, apa tujuan hidupku. Even itu tidak mudah, karena semua berawal dari tekanan di medsos. Butuh proses sampai akhirnya dia menemukan apa yang dia sukai dan apa yang betul-betul mau jadi passionnya. Gitu Angel. Oke, berarti ini cerita dari klien Kak Eva tuh, dia awalnya juga tertekan karena lihat teman-temannya yang mungkin berprestasi, postingannya, dan akhirnya dia ini bisa berhasil menemukan passionnya. Nah, mungkin teman-teman itu juga ada nih Kak, yang lagi di posisi ini. Nah, bisa dikasih tips-tips nggak Kak? Gimana sih itu cara klien kakak akhirnya dia bisa menemukan passionnya, bisa sadar, dan bisa bertumbuh dengan baik dan cemerlang? Oke, itu pertanyaan yang sebenarnya lumayan sulit ya. Untuk dia akhirnya bisa menemukan apa yang dia sukai, apa yang menjadi passionnya, itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi satu hal yang waktu itu sempat kami diskusikan adalah sikap reflektif. Akan lebih baik jika kita belajar untuk lebih banyak reflektif ke diri kita sendiri.
Boleh sekali loh kita bertanya ke diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya membuat aku merasa hidup? Apa coba? Silakan dijawab. Nah, kapan aku merasa bangga? Bukan karena dilihat oleh orang, tapi karena aku betul-betul jujur ke diri sendiri. Kemudian bisa juga teman-teman refleksikan lagi, apa sih hal kecil yang ingin aku pelajari minggu ini? Jadi hal-hal sederhana seperti sikap reflektif, pertanyaan ke diri sendiri tentang perasaan, pertanyaan ke diri sendiri tentang apa yang mau aku kembangkan hari ini, itu membantu kita bisa menemukan apa yang kita inginkan. Ketika proses reflektif itu dilakukan, jangan tertekan dengan media sosial, fokuslah ke diri sendiri. Lepaskan diri kita dari kebisingan media sosial sejenak. Ambil waktu untuk menulis, ambil waktu untuk melakukan refleksi tadi. Boleh juga loh mengobrol dengan orang lain, mengobrol dengan orang-orang yang kalian percaya. Boleh juga teman-teman membuat semacam peta pertumbuhan. Dulu kan kita seringnya populernya dengan mind map. Kalau ini lebih ke growth map. Gitu ya, peta pertumbuhan, kita mau apa hari ini, kita mau apa minggu depan, kita mau apa tahun depan. Itu membantu kita lebih mengenali apa yang kita mau. Dan yang terpenting, sama seperti sebelumnya, tentukan value kalian. Tentukan nilai kalian, apa yang kalian mau, apa yang kalian harapkan. Jadikan itu sebagai pegangan. Gitu sih Angel. Oke, baik. Berarti ini buat teman-teman yang masih bingung nih passionnya apa, saatnya untuk refleksi diri ya Kak ya. Betul. Dan mungkin kalian bisa mempermudah penelusuran passion kalian dengan mencatatnya. Kalau udah nemu nih passionnya apa, dibikin plannya tiap bulan, tiap tahun, biar kita bisa membantu untuk mengejar apa yang menjadi tujuan kita. Betul nggak Kak? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak ini Kak Eva. Jadi aku ngerasa hari ini kita dikasih ruang untuk bernafas dan berhenti mengejar validasi. Yap. Dan kita mulai untuk mengejar makna diri. Oke, buat kamu yang mendengarkan hari ini, ingat tujuan hidupmu bukan cuman viral hari ini. Kamu boleh lambat, kamu boleh sepi, tapi kamu juga harus tetap bertumbuh. Oke, pertanyaan reflektif untuk hari ini. Oke, jadi apa arti hidup bermakna buatku? Yang bukan sekedar dilihat orang. Lalu yang kedua, sudahkah aku merayakan pertumbuhan sendiri meski pelan? Wow. Oke, kita singgung yang tadi ya, kita harus untuk merayakan pertumbuhan kita meskipun kecil ya Kak ya. Iya, betul sebagai sekali. untuk reward, self reward kalau bahasa kerennya sekarang. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung dari episode 1 sampai 4 ini. Semoga kita dapat bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.